Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya terima kasih ya atas apresiasinya yang semoga selalu selalu anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil peranan dalam syiar dakwah Islam. Jangan lupa juga atas doa-doa baiknya dari kalian semuanya. Aku ucapkan terima kasih dan semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan kepadamu. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Kita santai sejenak. Nggak diburu waktu kali ini. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk sementara tentang kisah Adam kita pending dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lihat yang lagi update adalah tentang Idul Adha yang itu terkait dengan korban. Yang kemarin telah kita coba diskusikan ya. Makanya aku kasih tajuk itu tentang apa ya, serba-serbi atau pernak-pernik itulah ya, tentang kurban. Karena banyak sebetulnya hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang kurban, namun kan tidak semuanya bisa kita hadirkan dalam ruang-ruang diskusi kita kali ini. Kursinya miring. Aduh. Oke, kursi itu mahal harganya ya. Ini kalau yang otaknya canggih ngerti tuh kalau aku bilang bahwa kursi itu mahal harganya. Ini kursinya udah miring-miring. Satu kursi berapa? Ini kalau orang-orang politik ngerti ini ya. Kursi itu mahal harganya. Makanya di Jawa Timur ada istilah wani piro. Wani piro itu artinya kursi itu ada harganya. Nggak cukup 1 miliar untuk mendapatkan satu kursi di parlemen. Oke, itu biarlah dibahas mereka ya. Kita bahas tentang anu aja dulu, kurban. Kalau kemarin kan kita bahas itu tentang kapannya ya, dan aku sudah jelaskan sedemikian rupa dan aku sudah bilang aku nggak kasih kalian ikan loh ya, aku kasih pancing supaya kalian bisa memancing sendiri untuk mendapatkan ikan dengan apa yang telah dijelaskan pada surat Al-Baqarah itu ya. Berikutnya untuk kali ini aku akan diskusikan kepada kalian semua yaitu tentang berapanya ya. Kemarin tentang kurban kan itu kapannya ya, yang itu terkait dengan sholat idnya yaitu Idul Adha. Kalau sekarang kurban tentang berapanya ya. Oke, tapi sebelum ke sana seperti biasa aku baca dulu komen-komen dari kalian karena komen-komennya beraneka ragam, full color ya. Masing-masing punya punya keasikan tersendiri. Jadi kita santai aja ya. Nanti kalau dia agak menyimpang komennya ya tidak ada masalah. Karena waktunya juga ini ada sedikit luang. Oke, pertama dari soleha kita Mbak GF yang ada di Palu. Terima kasih atas doa baiknya. Kemudian Kang Mas kita ya, terima kasih atas doanya untuk
saudara kita yang lagi diuji dengan sakit ya. Ini ada di Depok ya. Berikutnya dari Sidamanik. Terima kasih Kang Mas dari Sidamanik ya. Salam untuk keluarga di sana ya. Kemarin waktu aku dikirimi fotonya keren banget ya. Sepertinya Kang Mas kita ini pejabat teras mungkin di sana ya. Ya kalau memang benar pejabat teras atau mau jadi apapun, entah jadi pengusaha teras juga enggak apa-apa, jadi apapun. Yang penting nilai-nilai Islam itu tetap menjadi landasannya ya. Kan sekarang ada jargon, untuk apa jadi pejabat kalau tidak berguna bagi rakyat. Dan semoga kalau Kang Mas kita yang ada di Sidamanik ini pejabat, semoga pejabat yang berguna untuk rakyat. Bukan pejabat yang berguna untuk keluarganya sendiri atau koleganya sendiri. Oke, salam untuk keluarga di Sidamanik. Kang Mas JG dari mana Kang Mas ya? Lain kali disebut ya. Jadi daerah mana itu supaya kita merasa punya saudara banyak gitu ya. Kata Ustadz, sholat Jumat hukumnya ada khotbah, artinya sudah termasuk rukun dalam ibadah. Lalu kedua, mengerjakan sholat berjamaah, termasuk dalam rukun kedua. Jadi satu paket, yaitu khotbah dan sholat. Maka itu adalah ibadah sholat Jumat. Maka sholatlah dengan mengikuti sebagaimana Rasulullah sholat. Dan lalu tidak ada pengerjaan sholat zuhur pada hari itu. Maaf, realitanya demikian. Salam. Oke, terima kasih untuk Mas JG. Lain kali sebutkan dari mananya ya. Aku jelaskan sedikit aja tapi ya, enggak khusus membahas ini karena ini pelik ini ya, ini pelik. Ustadznya tanyain aja dalilnya dari mana. Ya. Enggak bisa dong kita sembarang-sembarang ya. Dia mengambil dalil itu dari mana ya. Karena aku pernah diskusikan ini, aku kalau diskusi itu bukan dengan kaleng-kaleng loh ya, enggak mau aku. Karena makanya tidak semua permintaan diskusi itu aku layani gitu, enggak. Aku juga memilih. Aku dapat apa dari dia gitu ya. Jadi aku mau diskusi itu minimal setara atau harus di atasku. Kalau di bawah aku enggak mau aku. Enggak dapat apa-apa aku. Kecuali dia belajar sama aku, nah itu boleh lah. Tapi kalau ngajak diskusi yang itu nanti beradu argumen untuk mencari sebuah kebenaran, itu minimal setara atau di atasku. Ya, makanya aku ndak selalu layani aja-ajakan. Banyak itu aja-ajakan diskusi aku ndak terlalu ya. Yang terutama dari teman-teman Kristen aku tidak semuanya aku layani ya. Kecuali memang yang ngajak itu memasuki kriteria yang aku tentukan, aku bersedialah. Ya. Kalau enggak biar sama teman-teman lain aja. Begitu juga tentang ini, tentang keislaman juga begitu ya. Jadi aku tidak membedakan antara Islam dan Kristen, enggak. Dalam hal diskusi ini kita kita sama-sama belajar kan. Jadi gini Mas, aku pernah diskusikan ini dengan ya bisa tokohnya lah ya, dengan tokohnya dari salah satu pergerakan gitu. Pergerakan atau perkumpulan namanya ya. Yang biasanya mereka itu metodologi mereka. Jadi jangan dibilang itu bid'ah, itu begini, enggak. Keluar 3 hari, terus ada yang berapa? 1 bulan sampai 3 bulan gitu ya. Itu jangan dibilang bid'ah. Itu metodologi mereka. Jadi sah-sah saja gitu ya. Gitu. Nanti biasanya ada yang latah bilang bid'ah, bid'u, bid'ih, bikin ribet aja. Itu aku dijanji karena gini, ketika aku mendiskusikan itu kepada salah seorang itu terkaget dan dia membantah aku, dan aku bilang bukan levelmu untuk membantah aku, siapa gurumu ketemukan aku. Dan dia penasaran. Oke, dijanjikan, dan saat itu gurunya sedang dalam safar, dalam berpergian, dan jadi beberapa kali miss, nggak ketemu. Akhirnya ketemu. Setelah ketemu duduklah kami dan kami diskusi, dan aku bilang kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaupun ada pemikiran itu harus disandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, bukan pemikiran yang lepas landas.
Oke, akhirnya kita diskusi dan mentok. Akhirnya dia tidak mau melanjutkan, ya sudah. Kan aku juga tidak boleh memaksa kalau dia tidak bersedia melanjutkan. Ya. Jadi ini sudah aku uji coba dengan siapapun yang menurutku punya kapasitas. Dengan almarhum, semoga Allah merahmatinya, Pak Maksum yang aku bilang kemarin, yang pakar fikih itu aku pernah diskusikan. Ini bukunya ada 5 jilid, Mas. Aku kasihkan bukunya nih, sampai pelajari dulu, Pak. Gitu. Setelah itu kami diskusikan apa? Kata Pak Masum, tapi di Saudi atau dia bilang di Arab atau di Mekah atau gini, aku lupa lah ya. Di Mekah, di Madinah atau gimana gitu bilang. Lupa aku. Terus aku jawab begini, loh Islam kan bukan Mekah Madinah, Pak. Islam itu ya Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu. Dan Bapak itu terdiam. Terdiam. Jadi ini bukan sesuatu yang, karena apa? Aku juga ingin mengujinya. Kalau memang ini tersalahkan, ya aku tidak lakukan gitu loh ya. Cuman kan kan aku sudah bilang, kebenaran itu harus diterima sebagai kebenaran sebelum dia bisa dibuktikan salah. Lah aku belum ada orang yang membuktikan ini salah. Ya. Jadi kalau kamu bilang kata ustadz, ya tanya dulu ustadznya sekali berapa, dan ustadz kan sekarang banyak. Jangan hanya modal sorban sama jenggot aja terus kamu panggil ustadz, itu kan repot lagi. Ya. Karena nanti dia tahu nggak dari mana itu keluarnya yang begini, bahwa hukumnya ada khotbah artinya sudah termasuk rukun. Khotbah itu nanti dianggap sebagai 2 rakaat. Jadi sholatnya itu 2 rakaat, khotbahnya 2 rakaat, terus 4 rakaat. Kan gitu nanti. Itu hadisnya sahabat Umar. Ya. Itu hadisnya sahabat Umar. Ya. Oke. Jadi satu paket yaitu khotbah dan sholat. Iya, itu hadisnya sahabat Umar. Ya, oke. Maka itu adalah ibadah sholat Jumat. Ya, oke. Maka sholat dengan mengikuti sebagaimana Rasulullah sholat. Iya, benar. Tapi harus hati-hati loh ya, memahami sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Itu bisa 2 pemaknaan yang berbeda loh ya. Tapi dua-duanya dipakai aja, nggak apa-apa. Pertama, pemaknaan teknis. Dia masuk ke rinci-rinci, hal-hal yang rinci, teknis sholat itu. Lihatlah, kamu sholat, lihatlah seperti sebagaimana aku sholat. Ke teknis, itu boleh. Tapi ada pemahaman berikutnya. Maksudnya Kanjeng Nabi ngajak, aku ini Rasul, Nabi, aku sholat. Masa kamu nggak sholat sih? Ayolah kamu sholat. Nah, gitu loh. Ya, jadi ada kemungkinan ada 2 pemaknaan. Yang mana? Kalau menurut aku ambil dua-duanya. Dan aku sangat setuju. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Lah iya, kan aku berdasarkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kamu cari aja. Kan aku sudah bilang ya, kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu bisa dirukso dengan Jum'ah. Itu hadisnya ada. Sekarang ada nggak bahwa Jum'ah itu bisa merukso duhur? Gitu aja. Kalau ada berarti analisa yang aku sampaikan ini salah kan? Harus ditinggalkan. Lah kalau itu ndak ada. Ya. Ada nggak? Aku sudah cari itu ndak ada. Dan aku kan sudah uraikan kemarin. Anunya beda-beda, domainnya itu beda-beda antara yang sholat yang diikat oleh per 24 jam, oleh yang diikat oleh pekanan, tahunan, itu beda-beda. Yang satunya kelompok sholat yang per 24 jam, khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin itu. Ya. Kan gini, ada orang Arab Badui itu turun dari gunung kan. Ini ceritanya begini. Terus Kanjeng Nabi itu sedang istirahat karena terik gitu ya. Nah, yang namanya orang-orang gunung itu kan ya mungkin adabnya tidak sebaik para sahabat yang sudah lama bersama Nabi. Kira-kira ya, mungkin salah, tolong diluruskan ya. Tapi jangan lupa para sahabat-sahabat Nabi itu banyak juga berhutang budi oleh saudara-saudara kita Arab gunung itu. Karena apa? Ada hal-hal yang sahabat-sahabat itu sungkan menanyakan, ya. Itu ditanyakan oleh Arab-Arab gunung itu. Gitu loh. Karena Arab-Arab gunung itu orangnya belak-belakan, polos-polos aja gitu loh.
nggak ada sungkan, nggak ada ewo pekewo gitu. Salah satu sisi memang kadang-kadang kok gitu ya, tapi salah satu juga ada untungnya gitu. Ya. Jadi ketika itu Kanjeng Nabi kan sedang istirahat. Ini Arab gunung itu turun, naik kuda blak-blak, tiba-tiba tanya, "Kalau saya Islam apa yang harus saya lakukan?" Maka Nabi menjawab, "Khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin." Nah, yang dimaksud khomsa, 5 sholat atau sholat 5, itu kan kita sudah sama-sama tahu. Di sana tidak ada yang namanya sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah nanti itu ikatan waktunya di pekanan, yaitu di hari Jumat. Ya. Itu ada nanti dalam domain sholat Id. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah. Gitu loh. Karena aku sudah jelaskan berdasarkan surat An-Nisa kemarin. Setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Kita kadang-kadang salah sih memahami ya, sholat duhur itu bukan nama sholat duhur, bukan. Nama sebuah ibadah apa? Sholat. Waktunya kapan? Di waktu duhur. Nama ibadah apa? Sholat. Jadi sholat itu nama. Ya, nanti ada maghrib, itu waktunya. Ibadah sholat, nama ya, namanya apa? Nama ibadahnya itu sholat, waktunya kapan? Maghrib. Jadi maghrib, asar, isya, subuh ini bukan nama sholat. Kadang-kadang orang salah paham. Ini nama waktu. Yang sholat itu sendiri sudah nama apa? Ibadah kan banyak, ibadah haji, ibadah zakat ya. Sholat ini nama ibadah. Ini ditentukan waktunya. Sholat duhur tidak bisa dilakukan di waktu maghrib. Begitu juga sholat maghrib nggak bisa dilakukan di waktu asar. Sholat Jumat tidak boleh dilakukan di luar yaumul Jum'ah. Karena dia dikunci oleh waktu Jum'ah. Sholat Idul Adha juga nggak boleh sembarangan. Sholat Idul Fitri juga nggak boleh. Gitu loh. Jadi semua terikat sudah punya. Jadi kalau kita paham ya, itu tabulasi waktu sendiri-sendiri itu sudah jelas. Gitu loh. Jadi nggak bisa. Sekarang gini aja lah ya. Coba kamu cari nanti hadisnya. Aku tadi nggak punya waktu untuk mencari. Apa resikonya orang satu kali saja meninggalkan sholat 5 ini? Misalkan kamu sholat duhur, kamu tinggal. Dengan sengaja, dengan kesadaran yang penuh, tanpa ada halangan, kamu tidak sholat duhur. Itu resikonya kamu langsung dapat gelar apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu komparasi, kamu dengan kesengajaan, dengan kesadaran yang penuh tidak sholat Jum'ah. Nanti resikonya kamu dapat gelar apa? Sama nggak resikonya itu? Ya, itu untuk Mas DG. Memang ini pelik Mas ya. Aku belum membahasnya dalam satu video yang khusus belum. Cuman secara terserak dia sudah termasuk saat ini ya. Oke. Dan lalu tidak ada pengerjaan sholat duhur. Ya, ini siapa bilang dan lalu tidak ada pengerjaan sholat duhur? Maaf, realitanya demikian. Salam. Iya, memang realitanya demikian. Ya, apakah realita itu kebenaran? Ya, belum tentu. Realita itu kan nanti berhubungan dengan mainstream. Ya, umum. Umum itu belum tentu benar. Dan yang benar juga belum tentu umum sih masalahnya. Ya, oke. Ya berproses lah Mas ya. Kalau sampean memang mau belajar terus berproses lah ya. Nanti kalau sudah mantap baru diikuti. Kalau belum mantap jangan. Ya berproses. Selama belum mantap, belum jelas, laksanakan apa yang Anda lakukan sekarang. Yang Anda mantepi. Sambil belajar ini. Ya. Dan aku juga nggak kaku-kaku amat ya. Aku sampaikan karena ini sebuah kebenaran aku sampaikan. Tapi aku tidak kaku. Karena orang yang menerima penjelasanku itu bukan gelas kosong. Dia sudah punya isi juga. Hanya aku menawarkan ini loh, begini loh. Kalau kamu nggak terima, tolong disanggah. Ya. Oke, itu untuk Mas DG ya. Kemudian untuk Mas TI ya. Assalamualaikum Gus, minta dibahas tentang kasus hukum di sekolah SPI di kota jenengan yang lagi viral. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam Mas Teguh. Aku justru nggak tahu Mas, ada masalah apa? Ya maklum lah ya, kesibukan. Sampai sekarang aku kemarin beli 3 buku itu, belum satu buku pun yang sempat aku baca sampai sekarang. Aku kadang-kadang juga karena kesibukan sampai dinamika berita apa yang terjadi itu aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu Mas ya.
Tolong nanti kalau ada kasihkan linknya, coba sih tak pelajari. Cuman sekilas saja aku kasih tahu ya tentang SPI yang ada di Kota Batu. Jadi gini Mas, dulu itu aku kan pernah gampangnya kesasar gitulah ya. Kesasar kerja di salah satu hotel bintang, hotel ternama saat itu di sini ya. Sekarang sudah banyak hotel, persaingan bisnis hotel sudah nggak ada yang monopoli ya. Dulu itu hotel, ada salah satu hotel monopoli dan dia terdepan. Kan pekerjaan apa sih yang nggak bisa dipelajari ya. Aku memang orang teknik, tapi aku kan juga belajar marketing ya, belajar ekonomi. Akhirnya di hotel itu aku ngelamar dan akhirnya diterima di bagian marketing. Marketing itu kan hampir sama dengan PR, public relation kan, hubungannya dengan konsumen, dengan tamu ya. Ada salah satu tamu, dia langganan meeting. Kalau meeting itu besar, dia punya pengikut besar, itu seperti detailer obat gitu loh, seperti bukan anu ya, apa yang bercabang ke bawah itu apa sih namanya dulu itu nggak tahu aku ya. Yang misalnya nanti atas itu mendapat dukungan dari bawahnya, bawahnya dari bawahnya lagi, istilahnya apa aku lupa itu ya. Jadi intinya ada sebuah perusahaan apa bisnis gitulah ya, yang itu detailer suplemen gitu ya, itu besar ya. Itu mereka meeting di hotelku, yang menghandle aku karena aku marketingnya ya. Itu bosnya itu ya, bosnya itu namanya Mas E ya, dan aku nggak tahu ya, aku kira dia Jawa karena sudah dia agak hitam ya, jadi aku kira dia Jawa. Ternyata enggak ya. Dia asalnya Kediri gitu ya. Kantor pusatnya Surabaya. Ya. Dia dan aku kan namanya aku marketing, aku juga pernah ke kantor pusatnya dong ya, ngurus-ngurus invoice dan segala macamnya dan jadwal meetingnya itu. Karena obat itu di dinding-dinding kantornya itu ada lebah madu, ada gambar ini, gambar itu. Dan ketika berbicara madu, dia bilang, ini ada Pak, dalam Al-Quran dijelaskan ini madu ini begini begitu, dan dia bisa jelaskan. Meskipun dia sendiri nggak tahu ya Kristennya apa, Katolik atau Protestan, aku nggak tahu. Tapi dia bisa jelaskan khasiat madu itu begini gitu. Ya. Nah, intinya Mas E inilah orang pertama di SPI ketika itu didirikan. Jadi aku kenal baik. Dari rumahku sekitar 15 menit nggak sampai. Ya. Dan aku pernah cari tahu ya. Aku cari tahu dia memang bergerak di sosial. Jadi tidak diarahkan ke salah satu underbow dari sebuah kegiatan dakwah agama tertentu, enggak. Saat itu aku sekarang sudah nggak mengikuti perkembangannya ya. Jadi dia bersifat sosial. Jadi tidak sebuah lembaga pendidikan ada di bawah organisasi keagamaan tertentu. Nggak begitu ya. Dia sosial saja gitu ya. Karena kemarin itu apakah dapat SPP atau enggak aku enggak tahu ya. Artinya bayar SPP atau enggak aku enggak tahu ya. Sepertinya enggak. Jadi gratis. Oh iya, gratis. Dan itu luas tanahnya. Tanahnya luas ya. Tanahnya luas. Jadi itu yang bisa aku bagikan. Jadi aku kenal dengan pendirinya, kenal baik Mas E itu ya, panggilannya dari Kediri, dan itu didukung oleh detailer obat gitulah ya. Tapi sepertinya sekarang apakah masih dia yang menjadi orang pertamanya aku enggak tahu. Nah, tentang yang kamu bilang kasus hukum di sekolah SPI, aku jujur belum tahu Mas. Ya. Makanya aku, ya itulah karena kesibukanku, maka kalau ada linknya coba kasih ke aku, nanti bisa lewat WA ya, supaya cepet linknya kirim ke WA, nanti aku cari ya. Oke, itu untuk Mas TI, nggak tahu sampai dari mana Mas TI ya, ditulis ya lain waktu ya. Terima kasih atas informasinya. Kemudian untuk AG ini saudara kita dari Bogor Timur, ikut menyimak kajian Tuan Guru. Kita berkorban apa dengan metafor atau harafiah? Mohon penjelasannya dari Tuan Guru.
telah lancang bertanya. Yang namanya ibadah itu teknisnya ya tidak ada yang apa? Metafora. Ya harafiah semua. Ya. Jadi korban nanti ya harafiah. Ya, misalkan kita beli sapi ya sapi harafiah bukan sapi metafora. Nanti kita beli kambing ya kambingnya ya kambing harafiah bukan kambing metafora. Tetapi nanti konten dari ibadah kurban itu dia metafora. Ya. Ya nanti mungkin kapan kita bisa jelaskan lah ya nanti menjelang kurban atau gimana tolong aku diingatkan. Ya. Kan Allah bilang itu ada penjelasannya ya. Allah itu nggak berkepentingan dengan dagingnya, dengan darahnya enggak, tapi ketundukanmu atas perintah Allah. Jadi dagingnya tuh untuk kita, darahnya ya dibuang karena nggak boleh dimakan. Ya. Cuman kan yang disembelih ya harus sapi, harus onta atau harus kambing gitu. Bukan metafora, itu harafiah. Cuman nanti kontennya itu metafora. Ya. Nah, nanti kapan-kapan kita lihat dari sudut pandang tasawuf ya. Apa sebetulnya sih yang disembelih itu binatang yang mana sebetulnya? ini aku kan sering mendiskusikan dengan teman-teman yang ikut Toriko. Sebetulnya yang disembelih yang mana? Ya benar sih, yang kita lihat kita misalkan kurban sapi atau kambing yang disembelih. Itu kalau berbicara dengan teman-teman Toriko agak ribet. Yang disembelih itu adalah kebinatangan kita. Cuman dimetaforakan dengan kambing itu. Ini sedikit bocoran aja lah ya, nanti jelasnya mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu. Oke, itu untuk Kang Mas Age yang ada di Bogor Timur, terima kasih. Berikutnya WDS Takorup sama Gusti Allah juga bisa lewat nyimak channel ini. Alhamdulillah kalau memang bisa ya, monggo silakan. Terima kasih untuk Kang Mas ABD yang ada di Pamekasan untuk doanya untuk saudara kita yang sedang diuji sakit ya, terima kasih. SG sebentar lagi lebaran haji, oke. SA ini mbak atau ibu ya. Terima kasih mbak atau ibu yang selalu mulai akhir-akhir ini mulai inten ya hadir di ruang ini, semoga betah di channel ini. Ya narasumbernya orang jalanan Bu, jadi kalau dirasa terlalu kasar ya memang begitu. Seperti kopi kan ada yang bubuk halus, ada yang bubuknya itu kasar. Terima kasih Bu yang ada di Sidoarjo, derek ngawas, monggo Bu ya. Ini ibu atau mbak nggak tahu. Oke. DSD Makassar, oke, terima kasih. Ini DWS ini kalau request lagu nyawer, kalau request ilmu sholawat matuk mboten. Ya terserah lah gimana kamu mau mengatakannya ya, monggo aja. Jadi kalau kita mau request lagu kita nyawer ya. Kalau mau request ilmu kita sholawat gitu. Oke, alhamdulillah. Tapi aku bangga setidaknya kamu sudah paham apa itu makna sholawat. Jadi tidak seperti yang didengar selama ini secara mainstream. Ya, sudah paham apa itu sholawat. Alhamdulillah. Ya. Kang Mas EM ada di Yogyakarta. Oke. NE, assalamualaikum, hadir dulu Kaltim menyimak. Oke. Ada bapak kita dari Kaltim beberapa bulan ini absen kemana ya? Semoga sehat selalu ya. Ini dari Denmark ini soleha kita Ibu Guru RE ya. Yang dikurbankan Bapak Abraham adalah Ismail, Quran Surat As-Sab 102. Oke, bagus, mantap. Ya. Nah, ini K ABC nyimak Rantau Prapat Pak E. Salam untuk saudara-saudara di Rantau Prapat. Rantau Prapat itu lewat perdagangan terus ya. Dari Siantar itu bisa terus, nanti perdagangan terus ke Rantau Prapat ya, kalau nggak salah. Tolong kalau rutenya salah diingatkan. Ini ada di Sumatera Utara. Ya,
Terima kasih untuk Kang Mas KABC ya. Salam untuk keluarga di Rantau Parapat ya. Rantau Parapat tuh bukan Parapat loh ya. Parapat ada lagi nanti Danau. Danau Toba itu di Parapat. Oke, terima kasih Kang Mas ya. Berikutnya NE Tulungagung. Oke, terima kasih. W72 Brebes, terima kasih. RW Rembang, terima kasih. Siapa ini? Turen Kidul, terima kasih. Ini dari NS, saudara Kristen kita, terima kasih ya. Itu sudah dibantu oleh Mbak kita dari Denmark, dari Demak ya, tentang guru kalau sholat tanpa wudhu dan gerakan sholatnya sesuai sesuka kita aja berdosa enggak gitu ya, itu sudah dibantu. Terima kasih Mbak Soleha kita yang dari Demak yang sudah membantu menjelaskannya ya. Itu sudah dijelaskan oleh Mbak RE itu ya. Oke, ini Mbak atau Mas ini yang NG ini ya, enggak tahu aku ya. Alamatnya mungkin bisa disertakan Mas ya. Gak apa-apa, jadi kita punya saudara sesama Islam, punya saudara Kristen, kita bersaudara, gak ketemu persaudaraan iman, ketemu persaudaraan sesama anak bangsa. Berapa lama, Leh? Udah setengah jam. Gak apa-apa. Ini ada sependapat ulama dengan Ishak. Oh ya, memang terjadi perdebatan antara Ishak dan Ismail ya. Siapa sebetulnya, dan itu kembali lagi-lagi Mbak dari Soleha kita dan dari Demak telah menjelaskannya ya. Dan nanti kalau perlu kita bahas juga iya ya, tapi itu mengulang ya begitu-begitu aja, dan aku sudah pernah jelaskan. Kuncinya di anak yang tunggal gitu ya. Anak yang tunggal. Kuncinya itu anak yang tunggal, nanti ketemu antara Al-Qur'an dan Bible. Ya, khususnya perjanjian lama. Ya. Misalkan tidak ada namanya, ya jelas nggak ada namanya. Kenapa harus ada namanya? Sama begini, dulu ketika Ranti belum lahir, ada tamuku nyariin aku, tanya sama tetanggaku, gue seperti kemana? Oh, dia keluar sama anaknya. Tamuku tahu mesti dengan gerak itu karena anakku baru tunggal. Gitu loh ya. Kalau sekarang anakku sudah dua, ada Ranti ya. Maka keluar sama siapa? Sama anaknya. Dia mesti bertanya, anaknya yang mana? Yang Ranti atau Graito? Gitu loh ya. Nah, jadi kenapa di Al-Quran itu tidak dijelaskan nama anaknya? Karena orang sudah tahu. Al-Quran itu kan berdialog. Jadi kalau kita baca Al-Quran, itu berbicara dalam konsep dialog gitu Al-Quran itu. Ya. Ya. Nah, kenapa ditulis begitu? Karena sudah tahu. Kenapa tahu? Karena memang anaknya masih tunggal. Anaknya masih tunggal, masih Ismail. Jadi tanpa ditulis Ismail pun orang tahu bahwa itu Ismail. Ishaknya baru lahir kemudian. Lihat itu urutan suratnya ya, dibaca dalam mulai Asob itu. Ya. Gampangnya gini lah. Tadi anakku, sekarang istriku. Gus Beti kemana? Pergi sama istrinya gitu. Itu tamuku cari aku ke rumah, nggak ada, kosong. Dia tanya sama tetanggaku, Gus Beti kemana? Pergi sama istrinya. Nggak usah disebut. Usna itu sudah tahu tamuku. Kecuali nanti Allah meridhoi aku punya istri dua. Gus Beti pergi kemana? Pergi sama istrinya. Itu dia tanya, istri yang mana? Yang Usna misalkan, atau yang Fitri misalkan. Jadi logika kalimat Al-Quran itu canggih Mas. Jadi walaupun di Al-Quran itu tidak tertulis Ishak, tidak tertulis Ismail, ya, logika kalimat itu menggiring kita pada sebuah nama Ismail. Karena kuncinya di anaknya yang tunggal itu. Begitu juga nanti kalau kita ketemukan dengan Torah di perjanjian lama. Itu anakmu yang tunggal. Sementara Bapak Ibrahim punya dua istri. Tapi apakah pada saat itu Ishak sudah dilahirkan? Kan kalau Ismail dari Bunda Hajar, ya, Ishaknya dari Bunda Syarah, ya. Kita lihat tempus delictinya gitu ya. Oke lah, aku kira Mbak RE itu sudah cukup jelas kok ya menjelaskannya, dan terima kasih sudah bantu.
Mumpung aku ingat, Mbak RE agak kebingungan dengan Mas ABD yang dari Pamekasan ya. Kalau menjelaskan Al-Quran ribet ya, Mas ABD. Mas ABD itu seniorku, Mbak. Dia belajar Al-Quran di kala aku masih di jalanan. Dia itu pandainya itu matematik Al-Quran dia pandai. Jadi misalkan gini, Mbak RE ini lahir hari apa, tanggal berapa, nanti dia bisa lihat Mbak ini nanti ada di juz berapa, juz 1 kayak atau juz 3 kayak. Dia tahu gitu ya. Nanti punya kriteria, juz 3 biasanya karakternya begini. Misalkan kalau sakit biasanya sakitnya begini gitu ya. Dan terima kasih untuk Kang Mas ABD yang ada di Pamekasan ya. Jadi dulu begini ceritanya, Mas ABD itu kan dulu dinas di Kota Batu. Nah, sekarang jadi itu dia tuh orang kantoran. Sekarang sudah kembali ke Pamekasan ya. Pernah satu waktu aku pergi entah kemana, entah dakwah atau apa nggak tahu lah ya, atau main-main ke teman nggak tahu. Gerah itu masih kecil, Gerah itu sakit. Ya. Mamanya kebingungan ya, yang mengantar ke rumah sakit itu Mas ABD itu. Jadi dia adalah sahabat karibku ya. Memang bahasa sastranya tingkat tinggi. Kalau kamu baca komentar dia, penjelasan dia tentang Al-Quran, kamu bisa pusing ya, dimaklumi. Jangankan kamu, aku sendiri pusing. Sastranya tingkat tinggi Mas ABD itu ya. Oke, itu untuk Mbak yang ada di Demak ya. Kang Mas AG, dosen kita ikut menyimak, salam sehat selalu. Oke, sehat selalu untuk Kang Mas AG ya. Pikih marai pekewo, bahas pikih bikin sungkan. Oke, aku kira itu ya. Cukup ya. Apa ada lagi yang terlewatkan? Aku takutnya terlewatkan nanti dikomplain lagi ya. Coba aku cari, lihat satu-satu. Nanti kalau ada yang terlewatkan, mohon enggak lah ya. Sudah kok ya. Sudah aku absen semua. Jadi aku tidak membeda-bedakan antar semuanya ya. Semuanya ya. Power yang Islam, yang Kristen ya. Aku tetap memberikan apresiasi ya, selama dia memenuhi kriteria kesantunan ya, etikanya itu dijaga ya. Tapi kalau di luar itu aku tidak kompromi ya. Ini sepertinya coba aku cek dulu. Ada yang kurang atau tidak gitu ya. Oke, cukuplah ya untuk teman-teman Kristenku. Mungkin ada komennya yang belum. Tadi nggak tahu dia Kristen atau Islam yang dia mengatakan bahwa kalau saya Ishak gitu ya, tidak masalah ya, tidak masalah. Mau Ishak mau Ismail, kalau memang menurutmu Ishak ya, ya monggo-monggo saja. Tapi setidaknya Al-Quran telah memberikan jawaban yang tepat ya. Dan itu ada cerita khusus nanti ya tentang Ismail atau Ishak. Ya, kan akhirnya nantilah kapan-kapan kita diskusikan. Oke, sekarang kita fokus masalah berapa. Kalau kemarin kan kapannya, sekarang berapa yang harus dikorbankan. Oke. Tradisi korban ya, itu apakah benar bisa dianggap tradisi? Karena ada yang salah nih. Dianggap korban itu tradisi. Maka aku katakan korban itu bukan tradisi. Memang sih, karena kita kan berbicara ke era Bapak Abraham dan itu berapa ribu tahun ke belakang. Ya, antara tradisi dan agama, antara budaya dan teologis itu menjadi beda-beda tipis. Jadi kita agak sulit membedakannya. Cuman sekali lagi aku bilang ya, bahwa berkorban itu bukan tradisi. Dia lahir dari perintah Allah ya kepada Kanjeng Nabi Ibrahim atau Bapak Abraham untuk mengorbankan putranya. Ya. Itu sih ada sebuah cerita juga. Ini cerita entah benar entah enggak ya. Orang kan biasa
gue nanti kalau kaya, kalau ada lembaga dakwah gue akan bantu. Nanti kalau gue kaya, dia ngomong masih miskin. Biasa kan orang gitu. Nah, setelah dia kaya, lupa sama janjinya. Gitu loh. Ya, nah, ada sebuah kisah Kanjeng Nabi Ibrahim itu kan terkenal dua. Pertama kalau sholat, kedua kalau makan. Kalau sholat selalu ngajak orang, cari orang tuh diajak sholat bersama, artinya berjamaah. Kalau makan selalu ngajak orang makan bersama. Artinya Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak pelit. Tangannya tidak seperti petinju begini, tapi begini, terbuka, suka memberi. Ya. Nah, pada satu waktu Kanjeng Nabi Ibrahim bagi-bagi daging atau korban atau apa gitulah ya. Tapi pada waktu itu belum korban tentunya namanya. Ya, ada yang bilang dan Bapak Abraham dengar. Ya. Wah, kalau Abraham itu memang orangnya suka memberi. Gitu ya, dan orangnya taat gitu ya. Ya. Ya, pada waktu itu Bapak Abraham belum punya anak. Belum punya anak. Pak Abraham kelepasan ngomong. Aku jangankan, pada waktu itu kita anggap kambing aja lah ya. Jangankan kambing, anakku pun kalau Allah yang suruh sembelih, aku sembelih. Nah, itu ditagih sama Allah. Ketika sudah punya anak, ayo buktikan nazarmu. Buktikan ucapanmu. Makanya hati-hati kalau ngomong ya. Dulu Bapak Abraham ngomong gitu kan ketika belum punya anak. Sekarang punya anak ditagih sama Allah. Ya, seperti kita. Oh, nanti kalau gue kaya, gue bantulah siapa yang dakwah, perlu dana berapa biar. Iya, lu masih miskin ngoceh begitu mulut lu. Kalau sudah kaya lupa. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Cuman sekali lagi ya, itu kan aku dapatkan cerita dari kiai kita ya yang sudah terkenal, levelnya level nasional ya. Kiai sejuta umat, semoga Allah selalu merahmatinya. Terlepas itu benar atau tidak, bukan sesuatu yang kita diskusikan, tapi ada muatan-muatan yang itu bagus untuk kita ambil pelajaran ya. Oke. Jadi sekali lagi, korban itu bukan budaya, tetapi dia perintah agama ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di seperti yang kemarin di WA, di Facebook, di Instagram, di TikTok, tetembengnya segala macem lah ya. Jadi kembali lagi, ini aku sebut saja inisialnya, ini Ustadz kita ini Ustadz ganteng, kalem, muda, tapi dia levelnya sudah nasional. Nah, sementara satu ini bapak kita ini dia sudah lanjut. Artinya ya pantas menjadi bapak kita. Dibanding Ustadz ini ya kalau manggil ya bapak, karena memang ini lebih sepuh. Tapi ini belum menasional. Kalau tingkat Jawa Timur mungkin iya, tapi kalau level nasional masih levelan yang ini ya. Nah, itu videonya itu diginikan, diketemukan gini. Orang kan sekarang pintar-pintar ngedit ya. Mas yang muda ini ya, yang kemarin telah kita luruskan cara pandangnya, pemikirannya tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin itu ya. Karena ada yang miss, dia ngambil istilah dalam Lughatan Arabiyunnya ya, kita sudah luruskan berapa seri kemarin, lupa aku ya. Mengatakan ya, dia berdasarkan hadis ya. Jadi Kanjeng Nabi itu, nanti hadisnya kamu cari sendiri ya. Kanjeng Nabi itu berkorban ya untuk dirinya, untuk keluarganya, dan ditambah lagi untuk umatnya. Itu jadi korbannya cuma satu atau berapa gitu. Yang intinya korban satu itu bisa untuk beberapa orang. Gampangannya begitu ya. Terus bapak kita yang terhormat ini, dia punya cara pandang beda ya. Dia punya cara pandang beda. Kalaupun ada satu keluarga berkorban ya, yang dapat pahala itu yang berkorban saja. Yang lainnya itu tidak dapat pahala, cuman sudah terbebas dari kewajiban berkorban. Karena apa?
Bapak kita ini mengkias dengan kewajiban sholat jenazah atau fardu apa le? Kifayah. Ya, bukan fardu ain, fardu kifayah. Ya, lihat duduk permasalahannya di sini. Terus gimana ini? Nah, aku akan memberikan cara pandangku dan aku tidak memihak kepada keduanya. Monggo saja, cuman aku punya cara pandang juga kan. Kalau nanti dia sama cara pandangku dengan yang muda, bukan berarti aku mihak yang muda. Kalau aku punya cara pandang yang sama dengan bapak kita ini, ya bukan berarti aku memihak dia, tidak. Jadi aku fair saja, aku punya cara pandang. Begini, pertama, umat Islam itu sudah terbius oleh pahala itu apa? Jadi orientasinya melakukan segala sesuatu itu pahala. Baca ini dapat sekian, baca ini dapat sekian, baca ini dapat sekian gitu ya. Maka guru Al-Qur'an itu sangat kritis sekali mengatakan dengan bahasanya begini. Kita itu banyak dibunuh oleh pahala. Gitu loh. Karena nanti kalau sudah pahala itu biasanya dia terkurung oleh ibadah mahdoh. Wirid ini masuk masjid, masuk langgar, masuk musala 1000 kali loh. Pahalanya segini. Sehingga dia terlupakan dengan adanya yang di luar mahdoh itu apa yang harus kita lakukan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang kadang-kadang sholat ini sekian rakaat berjamaah gitu. Ubernya pahala. Itu loh. Makanya kan aku bilang bahwa aku minta sih kalau kalian ngaji di sini jangan lagi mengatakan sholat itu wajib. Ya, aku nggak mau kamu ngaji di sini terus ngomong sholat itu wajib. Ya tak tempeleng kamu, goblok kamu. Ya, itu wajib itu bagi saudara-saudara kita yang masih pemikirannya di bawahmu. Sholat itu wajib. Apa salah sholat wajib? Enggak, ya enggak salah. Seperti tadi, apakah salah orang berpahala? Enggak salah. Tapi kurang, gini loh, istilah Jawa itu bener ning durung pener. Itulah. Bener tapi di Indonesia kan sulit, ya. Jadi ada bener ada pener dalam Jawa itu. Ya. Benernya sudah tapi belum pener gitu loh. Ya. Misalkan gini, kamu ditanya ginilah, inilah kalau aku terjemahkan ke bahasa Indonesia nggak bisa antara benar dan benar gitu loh. Gini aja, misalkan kamu ditanya sama temanmu, kamu jalan kan, ditanya sama temanmu, ya mau kemana, mau ke depan gitu. Itu jawabannya benar atau salah? Ya benar, jalan kok ya ke depan kan, jalannya ke depan. Tapi kan nggak benar, maksudnya itu mau ke pasar kek, mau ke sekolah kek, mau ke kantor kek gitu loh. Tapi ketika dia jawab mau ke depan, itu ya benar tapi nggak benar gitu loh. Ya, oke. Kita itu banyak dibunuh oleh ngubur pahala. Sebetulnya pahala itu kan makanya ada lagu. Seandainya Allah tidak menciptakan atau tidak menyediakan untuk kita surga dan neraka, apakah kita masih tetap beribadah taat kepadanya? Kan ada lagu itu. Ya, makanya kalau siapa itu Rabia Adawiyah itu filsuf wanita yang jagoan itu mengatakan surga telah aku bakar dan neraka telah aku siram. Itu artinya apa? Supaya kita beribadah itu dasarnya cinta, bukan pahala. Tapi kalau masih menggunakan pahala sebagai trigger untuk dia ibadah, ya enggak apa-apa. Cuman ya mbok naik levelnya expand gitu loh. Jangan begitu terus. Seperti aku bilang, kamu dulu ya sholat itu wajib, ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah di sini, kamu jangan mengatakan sholat itu wajib. Maka bergeserlah naik ke atas, sholat itu butuh. Jadi kamu butuh sholat, bukan kamu wajib sholat. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan. Jadi sudah gak mikir lagi mau pahala gini. Itu kan sudah pasti, ngapain juga dipikir. Ya, nah, itu masalah tersendiri. Tapi
kita harus memahaminya secara bijak supaya kita tidak terbunuh oleh pahala ya, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala gitu ya. Oke. Nah, karena begini, Bapak kita ini ya, kalau aku lihat di videonya itu, tolong nanti kalau aku salah ya diluruskan lah ya, karena juga aku lihat video itu nggak apa namanya, nggak canggih-canggih amat kan. Aku mau cari lagi di mana, sudah hilang itu filenya ya. Apakah benar mengkiaskan kurban itu dengan sholat jenazah? Itu dulu yang harus kita bicarakan. Ya, karena gini, kalau dikiaskan dengan sholat jenazah itu begini. Misalkan di kampung kita ada salah satu orang meninggal, ya, maka apabila dalam satu kampung itu tidak ada yang menyolatkan, dia terkena dosa semua. Ya. Tetapi kalau ada salah satu saja yang menyolatkan, semuanya sudah terhindar dari kewajiban. Tetapi yang mendapat pahala yang menyolatkannya itu. Ini kerangka berpikir sholat jenazah. Ya. Apakah ini bisa kita gunakan, kita kiaskan kepada kurban? Karena pendapatnya begini. Misalkan aku ini 1, 2, 3, 4 ya, aku, istriku, anak-anakku gitu ya. Terus nanti mungkin ada keluarga lain gitu ya. Korban satu ekor gitu, misalkan 1 ekor kambing gitu ya. Nah ini terus keluarga yang lain itu sudah terbebas dari kewajiban berkurban karena sudah aku tunaikan. Cuman yang dapat pahala itu ya cuman aku, karena aku yang menunaikan. Yang lain tidak dapat pahala, cuman sudah terbebas dari kewajiban untuk berkorban. Kira-kira itu bisa nggak dikiaskan seperti itu? Kalau aku bilang nggak bisa, nggak apple to apple, ya. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu ada juklaknya, ada aktivitas physically ya, yang itu harus dilakukan oleh satu orang. Maka oke lah kalau dia bilang, oh yang lain itu sudah terbebas dari kewajiban karena sudah ada yang menyolatkan, tetapi pahalanya tetap dimiliki oleh orang yang menyolatkan itu, yang lain tidak, cuman dia bebas kewajiban gitu loh. Kalau itu oke lah, karena ada aktivitas gerakan kan, ada aturan main dari mulai takbir sampai salam. Masalahnya di sana. Oke lah itu kita terima. Tapi kalau itu dibawa ke kurban, jadi misalkan satu keluarga hanya aku yang berkorban, maka yang lainnya itu hanya terbebas dari kewajiban, tapi pahalanya hanya diserahkan ke aku saja gitu. Itu bisa nggak? Seperti sholat jenazah itu. Kalau menurutku nggak bisa. Nggak bisa begitu. Ya, karena apa? Beda. Ini tidak apple to apple. Di sana ada gerakan fisikly, di sini tidak ada gerakan fisik. Kan kita hanya mengantar, kita beli domba berapa, kita bayar ya, kita antarkan, sudah begitu saja. Nanti yang menyembelih ya orang lain juga. Tidak ada aktivitas fisikly yang khusus seperti sholat. Maka itu menurutku tidak bisa itu dipakai untuk mengkiaskan. Ya, jadi tetap saja ya, kalaupun hanya satu ya yang berkorban, itu pahalanya tetap tercurahkan kepada semua anggota keluarganya itu. Kalau aku berpikir begitu. Ya, walaupun hanya satu. Nah, hitung-hitungan ini yang bikin ribet itu kan karena kita ngejar pahala itu apa? Repotnya di situ, kita ngejar pahala. Cobalah beribadah atas dasar cinta gitu loh. Kita malu kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah Agung. Ya. Masalahnya kita transaksi sih ya. Pahala. Makanya aku bilang tadi, pahala itu justru membunuh kita gitu. Sudah lakukan saja apa perintahnya tanpa berpikir lagi pahala. Nah, kalau kita sudah expand, sudah naik ya, tidak lagi berpikir pahala, aku menyarankan berkorban itu begini. Ya.
Nah, ini fikih loh ya. Kamu setuju ambil, nggak setuju buang, nggak ada masalah. Mungkin kamu punya landasan lain gitu. Aku ini fikihku sendiri ya. Aku bagikan ke kalian. Kalian mau terima monggo, mau tolak juga monggo, tidak ada masalah. Kalau menurutku begini, kerangka berpikir dasarnya kita itu beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti aku bilang kan, setiap pembukaan kita, kalian itu menurut kalian mampunya masing-masing. Kalau secara ekonomi dilebihkan sama Allah dan kalian bermurah hati ya lewat sholawat, infak, dakwah. Kalau yang nggak punya kemampuan, ya anti skip, anti download, syukur-syukur ikut men-share link dari kajian ini. Kan begitu, sesuai dengan kemampuan kita. Yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya duit dengan duit, punya tenaga dengan tenaga. Gitu loh. Allah tidak akan minta di luar kebatas kemampuan kita. Nah, masalahnya yang paling tahu siapa kamu dan di mana tingkat kemampuanmu, ya kamu sendiri dengan Allah. Jadi kamu jangan menipu Allah. Karena aku sudah bilang, kalau kamu gajah, ya berikan gajah. Kalau kamu semut, berikan semut. Jangan semut memberi gajah, gajah memberi semut. Kepantasan itu relatif. Pantas bagi seseorang itu tidak pantas bagi orang lain karena relatif. Jadi begini saja. Misalkan kamu mau berkorban, ya kamu ukur kepantasanmu itu yang mana. Misalkan seperti aku ini ya. Aku nanti itu jadi gini, almarhum bapak sama mama itu kan meninggalkan ternak dan itu dipiarakan ke orang. Ya masih akhirnya jadi kerabat juga ya. Ya aku bilang ya monggo itu dilanjutkan aja dipiara. Cuman aku minta bagaimana yang miara. Aku juga nggak tahu itu hitungannya gimana karena aku hanya melanjutkan dari orang tua kan. Kan nanti tuh terbagi dua, bagiannya yang memelihara ada, bagian yang punya ada kan begitu. Nah aku hanya minta bagaimana supaya keluargaku itu bisa berkorban tanpa harus berbeli gitu loh, tanpa harus beli kambing lagi ya dari yang diternakkan itu gitu loh. Nah, nanti kami insya Allah kami berkorban 1 kambing. Nah, itu untuk 1 keluarga. Ya aku almarhum bapakku, mamaku ya dan seluruh keluarga lah ya, anakku, istriku gitu. Ya. Begitu. Nah, itu di aku pantas. Ya. Tapi di orang lain belum tentu pantas. Ya, kamu punya deposito miliaran, punya tanah di mana-mana, mobil tiap tahun ganti, produk terakhir apa yang keluar ganti yang harganya 500 jutaan, handphone tiap tahun ganti. Terus kamu korban kambing 1 lagi. Malulah sama Allah. Malu. Nggak pantas. Ya, nggak pantas. Pantasnya kamu kambing dan itu berapa? Berapa anggota keluargamu? Atau kamu bulatkan sapi. Sudah nggak usah mikir-mikir pahala-pahala, nggak usah. Pantasnya piro, pantasnya berapa gitulah. Kan kita kalau baca di surat Ar-Rahman tadi pagi aku baca itu ya. Bagus bacaannya siapa, aku setel YouTube tadi baca surat Ar-Rahman itu kan balasan setiap kebaikan itu ya kebaikan itu sendiri. Jadi jangan segan-segan berbuat baik gitu loh. Ya, pantasmu berapa gitu loh ya. Jadi sudah jangan lagi terikat pikir itu kan aku bilang pikir itu kadang-kadang bikin pekebo gitu ya. Pantasmu berapa? 1 ekor kambing bagi aku yang rumah aja masih ngontrak yang seperti ya nggak jelas ini. Itu pantas 1 ekor sapi. Sorry. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ada perubahan ekonomi dan aku bisa korban sapi. Maksudku 1 ekor kambing itu pantas untuk aku. Untuk orang-orang atau saudara-saudara kita sekelas aku itu pantas 1 ekor kambing. Tapi untuk yang seperti aku ceritakan tadi, tidak pantas lah. Malu sama Allah.
Sudah diberikan rezeki begitu banyak. Toh rezeki itu dari Allah, punya Allah. Kamu punya apa? Masa begitu berat sih? Gitu. Ya. Jadi kembali lagi, sudah berapa lama ini deh? 59, udah hampir 1 jam. Aku segerakan saja ya. Kita tidak usah terjebak oleh pemahaman fikih dari dua tokoh kita yang aku bilang tadi, biarlah mereka pada pemikirannya masing-masing ya, dan kita saling hormati aja ya. Tapi aku menawarkan, berapa sih yang harus dikorbankan? Maka aku bilang, pantasnya piro. Yang tahu kamu sendiri. Sekarang kan harga kambing itu berapa ya? Kisaran 3 atau 2 juta ya. Ya naik turunnya 3 atau kita bikin maksimal 4 jutaan lah, itu sudah bagus. Ya. Nah, kamu mengeluarkan 4 juta itu sanggup enggak? Gitu loh. Kan bisa dihitung. Ya, kamu hitung sendiri dengan apa yang kamu miliki, kemampuanmu. Gini aja, batas kemampuanmu itu ya seperti itulah kamu korbankan. Gitu ya. Sudah nggak usah mikir lagi pahalanya gini, nanti pahalanya untuk siapa, enggak. Misalkan kamu sapi, monggo. Ya, memang batasmu di situ untuk berapa satu keluarga. Nanti yang kambing ya monggo. Kambing, sapi nanti kan ini berkembang lagi. Kambing kan berapa ekor gitu kan. Keluarganya ada berapa gitu. Sapi juga begitu. Kalau seorang konglomerat terus satu sapi itu ya jangan kamu kira meskipun sapi itu bisa mengalahkan kambing, belum tentu. Karena kambing ini dari orang yang pas-pasan. Sapi ini meskipun sapi tapi orang yang konglomerat, satu sapi. Jadi di dalam Islam itu proporsional dia. Komparasinya proporsional ya. Tidak sama rata sama rasa, tidak ya. Ya, itu dulu yang aku bisa sampaikan ya, maaf terlalu lama ya, mungkin 1 jaman ini atau memang sudah 1 jam ya. Jadi kalau ditanya berapa sih yang harus aku korbankan, 1 ekor atau 2 ekor sapi atau domba, itu kamu sendiri yang tahu kepantasannya berapa. Berapa yang mampu kamu korbankan gitu ya. Oke. Itu dari aku ya. Dan aku menawarkan fikih seperti itu ya. Cocok silakan diambil, enggak cocok ya silakan dilupakan saja ya. Di ujung pertemuan ini ya, yang perlu kita sampaikan, selamanya korban-korban dalam Abrahamic faith itu adalah domba. Ya, ini untuk teman-teman Kristen mungkin di ujung kajian kita ini sedikit menggugah pemikiranmu, ya. Yang namanya mengorbankan manusia itu adalah tradisi pagan punya. Abrahamic faith itu tidak pernah memerintahkan manusia mengorbankan manusia. Nah, ini masih terkait dengan kajian kita, ya, tentang soteriologi salib. Benarkah Yesus dikorbankan atau mengorbankan ya, untuk menebus dosa manusia? Silakan direnungkan. Ya, baca kembali Alkitab. Ya, nanti kalau kurang jelas, silakan diskusikan dengan aku dan aku akan membimbing kamu. Ya, karena kerangka berpikirnya itu Abrahamic faith, ya. Anak-anak Abraham itu Yahudi, Nasrani, Islam. Yang namanya korban itu bukan manusia. Mesti ya hewan korban. Lihat perjanjian lama itu. Mungkin ada pemikiran, oh yang itu bayangan Pak, yang ini kenyataannya Gus. Itu kan omongannya orang-orang yang mau membuat apologi yang tidak masuk akal aja. Kok bisa dibagi perjanjian lama itu bayangan, perjanjian baru kenyataan? Tidak ada. Manusia mengorbankan manusia itu pagan. Gitu. Ya. Oke. Di sini dulu, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan insya Allah senja nanti kita melanjutkan kajian kita di menu utama. Itu dari aku ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.